Cek 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 1 2 3 ya masuk. Selamat datang, selamat datang di video kesekian. Nah, sekarang mungkin masuk sekarang mungkin masuk series baru ya, bukan language model development, tapi ini kita menyinggung tentang uh, image generation ya, image generation. Mungkin nanti juga akan ada gabungan dengan video generation, tapi untuk sekarang series yang ini series baru, series tentang image generation. Kita mulai. Text to image generator, latent diffusion, GAN, VAA, dan DIT. Nah, selain perkembangan language model, salah satu AI product yang populer sekarang itu adalah text to image model gitu ya. Walaupun dibanding LLM, text to image model itu lebih banyak kontroversinya gitu ya, lebih tidak disambut gitu ya daripada LLM. Namun tetap saja gitu ya, pengembangan dari text to image model itu tetap berjalan sampai sekarang gitu ya. Nah, image generator itu tidak menghasilkan gambar dengan sendirinya gitu ya. Dia itu bukan sesederhana copy paste data berdasarkan sekumpulan dataset gambar yang sangat banyak gitu ya. Tidak sesederhana itu gitu ya. Image generator model itu sama seperti machine learning model lain gitu ya. Dia itu mempelajari pola gitu ya, mempelajari pola atau pattern dari sebuah gambar atau dari banyak gambar sehingga mampu merekonstruksi ulang gitu ya, bisa membuat ulang gambar sesuai dengan preferensi kita gitu ya. Nah, beberapa arsitektur yang populer untuk image generation itu adalah, pertama ada latent diffusion, kedua ada GAN, ketiga ada VAA, dan keempat itu yang terbaru ada DIT gitu ya. Nah, apa aja itu kita jelasin satu-satu. Nah, GAN atau Generative Adversarial Network itu adalah salah satu arsitektur model lama gitu ya. Ini yang awal-awal gitu ya untuk image generation gitu ya. GAN itu bekerja dengan dua komponen gitu ya. Satu itu generator, kedua itu diskriminator. Jadi ada dua komponen dari arsitektur GAN. Pertama itu adalah bagian yang mengenerate gambar gitu ya, model yang mengenerate gambar. Dan yang kedua itu adalah model yang membedakan mana gambar yang asli dan mana gambar yang di-generate gitu ya. Nah, proses training image atau proses dari arsitektur GAN ini berhasil itu ketika diskriminator itu tidak bisa membedakan gambar yang real dengan gambar yang hasil generated gitu ya. Jadi si generator dan si diskriminator ini keduanya di-train secara bersamaan, dan ketika sampai di satu titik diskriminator itu tidak bisa membedakan mana yang gambar hasil dari generator atau mana yang gambar beneran, itulah saat dimana GAN model sudah optimal gitu ya. Nah, untuk arsitektur detailnya, implementasi di realnya gitu ya, di si generatornya itu umumnya menggunakan semacam deconvolutional network. Jadi yang dari latent representation awal itu kemudian di upscale gitu ya, di upscale sehingga menjadi seukuran gambar gitu ya. Nah, untuk diskriminatornya itu adalah kebalikannya gitu ya. Jadi dia dari input yang pixel gitu ya, pixel jadi array 2 dimensi itu menjadi latent representation yang lebih kecil, sampai dia di outputnya itu menentukan apakah itu fake atau real gitu ya. Nah, itu kurang lebih implementasi dari GAN itu kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya, ini pun sama juga.
apa sih namanya, implementasi GAN gitu ya. Nah, kedua ya, VAA atau Variational Autoencoder. Ini itu autoencoder itu adalah sebuah machine learning model gitu ya, yang punya arsitektur seperti ini gitu ya. Jadi dia itu menyempitkan semacam aliran datanya itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi dia punya input dan dia punya output yang sama besarnya gitu ya. Terus di bagian tengah itu ada semacam bottleneck atau ada semacam informasi itu dikompres sekecil mungkin, bukan sekecil mungkin ya. Informasi itu dikompres lah, informasi itu dikompres. Nah, variational autoencoder ini proses trainingnya adalah pertama kita menginput gambar gitu ya melalui si input ini. Jadi array 2 dimensinya gitu ya, pixel gitu ya, di input, terus si autoencodernya itu membuat output gitu ya yang dengan dimensi yang sama. Terus dibandingkan apakah hasil output itu mirip dengan input gitu ya, sampai output dengan input itu kurang lebih sama lah ya. Hasil rekonstruksi dari si latent representation yang sudah dikompres ini sama lah kurang lebih gitu ya. Nah, saat kita mau menggunakan si autoencodernya untuk mengenerate image, kita tidak perlu menginput dari si ininya, dari input layer sini, tapi kita tinggal gitu ya, kita tuh tinggal menginput sebuah random value ya, random value di tengah-tengah sini nih, di latent representationnya, dan itu sudah otomatis mengenerate gambar gitu ya, sesuai yang sudah di train gitu. Kurang lebih seperti ini kurang lebih sederhana lah daripada GAN gitu ya. Ini sangat straightforward gitu ya, cuma pakai autoencoder gitu ya, terus di train sampai input dan output itu kurang lebih sama. Terus saat mau dipakai, saat mau inference, kita tinggal masukin random value di bagian latent representation yang di tengah ini gitu ya. Nah, terus yang ngetrend sekarang itu adalah latent diffusion model. Mungkin kita mengenalnya sebagai stable diffusion gitu ya. Cuman nama modelnya itu adalah latent diffusion. Nah, latent diffusion itu ini sederhananya adalah dia itu bekerja dengan perlahan-lahan melakukan denoising atau menghilangkan noise dari suatu gambar gitu ya, dari suatu latent representation lah, dari suatu latent representation sampai gambar itu berhasil di generate. Jadi awalnya gambar itu ketika training gitu ya, ketika training gambar itu dikasih noise gitu ya. Noise itu ya kayak begini nih, noise itu ya apa sih namanya, semut-semut lah ya. Semut-semut titik-titik putih gitu ya, titik-titik putih. Jadi gambar yang asli itu dikasih noise berulang-ulang sampai itu cuma isinya noise doang gitu ya. Nah, proses dari latent diffusion ini adalah membalikkan proses tersebut. Jadi dari yang si gambarnya cuma isinya noise gitu ya, yaitu di denoise atau dihilangkan noise-nya sampai gambar itu berhasil di generate gitu ya. Nah, apa sih namanya, proses dari denoisingnya itu apa sih namanya, berulang-ulang gitu ya. Ya apa sih namanya, tentu saja gitu ya, saat apa sih namanya, untuk implementasi yang dari latent diffusion yang saat ini itu berulang-ulang. Jadi si diffusion modelnya bakal melakukan looping. Mungkin apa sih namanya, kalau pernah menggunakan model stable diffusion itu ada yang namanya steps gitu ya. Nah, steps itu ya loopingnya itu gitu loh. Jadi si looping sampai si noise-nya itu jadi image gitu ya, itu ya steps gitu ya. Semakin banyak stepsnya ya gambarnya secara umum menjadi lebih bagus gitu ya, karena kan itu steps kan proses denoising gitu ya. Nah, apa sih terus untuk apa sih namanya ini, sebenarnya yang di visualisasi kedua ini ada generated image dari X-ray gitu ya. Jadi stable diffusion itu
tidak hanya digunakan untuk keperluan artistik yang iseng-iseng doang gitu ya, tidak gitu ya. Jadi salah satu apa sih namanya, penggunaan latent diffusion gitu ya, atau image generator seperti ini gitu ya, itu salah satunya adalah untuk keperluan medis gitu ya. Dan ya, model machine learning model seperti ini menjadi salah satu hal yang penting lah untuk keperluan-keperluan tersebut gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya si latent diffusion ini apa sih namanya, melakukan denoising gitu ya? Apa gitu ya bentuk modelnya? Nah, bentuk modelnya itu umumnya gitu ya. Umumnya latent diffusion itu menggunakan UNet. UNet itu apa? UNet itu dia tuh mirip autoencoder, tapi bukan autoencoder. Kurang lebih UNet itu seperti ini. Ya, saya liatin. UNet model. Nah, UNet model itu seperti ini. Jadi kalau misalkan autoencoder, dia itu tidak punya skip ini nih, connection dari yang ini ke sini, itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau UNet dia ada. UNet itu punya koneksi dari misalkan ini ke yang ini. Ini namanya skip connection gitu ya. Terus ini juga ada nih. Ini ada skip connection. Dari yang blok ini ke blok yang ini. Sama gitu ya. Jadi blok yang punya dimensi yang sama itu akan melakukan skip connection gitu ya. Jadi blok yang pertama ini akan melakukan skip connection ke blok yang terakhir. Ini blok yang kedua akan melakukan skip connection ke blok yang kedua terakhir gitu ya. Dan seterusnya sampai blok yang paling bawah gitu ya. Itu UNet model gitu ya. UNet model ini implementasi awalnya gitu ya, itu untuk image segmentation di keperluan medis. Nah, namun semakin ke sini ya orang-orang menggunakan UNet model ini untuk keperluan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah image generation dan dipakai di latent diffusion. Itu ya, di stable diffusion lah dipakai gitu ya. Nah, UNet modelnya alih-alih menjadi apa sih namanya, image segmentator menjadi image segmentator, dia itu menjadi denoiser gitu ya. Jadi dari gambar yang isinya noise doang itu perlahan-lahan gitu ya, perlahan-lahan dihilangkan noise-nya sampai menjadi sebuah gambar gitu. Nah, namun selain pakai UNet gitu ya, selain pakai UNet, implementasi latent diffusion atau stable diffusion itu semakin beragam. Contohnya adalah memanfaatkan VAE. VAE itu persis yang tadi. VAE itu yang ini, variational autoencoder. Ini, pakai ini gitu ya. Jadi karena VAE itu mengkompres gitu ya, mengkompres sebuah representation dari gambar gitu ya, mengkompres jadi kecil gitu ya. Jadi si latent diffusion model atau stable diffusion itu akan memproses data yang lebih kecil. Jadi apa sih namanya, si latent diffusion ini bisa lebih ringan, lebih murah kalau kita pakai VAE gitu ya. Yang dari yang tadinya mungkin apa sih namanya, memproses gambar 256 kali 256 gitu ya. Ini memproses latent space aja jadi 64 kali 64, dan itu jadi lebih ringan, lebih cepat gitu ya. Dan ketika apa sih namanya, proses stepsnya sudah berakhir, kemudian didecode oleh si VAE-nya dan kemudian jadi output image gitu ya. Itulah ya, orang-orang ya memang semakin ini ya, semakin kreatif lah implementasinya. Nah, diffusion model gitu ya, itu menjadi saat ini gitu ya, saat ini itu menjadi state of the art dalam keperluan generative image. Iya gitu ya, dari hampir kayaknya semua image generator itu menggunakan diffusion model saat ini gitu ya. Dan belum terlihat kalau ada
ada arsitektur lain yang bisa menggantikan diffusion model, cuman kedepannya nggak tahu gitu ya. Bahkan saking bagusnya performa dari diffusion model gitu ya, diffusion model ini mulai dikembangkan gitu ya, jadi digabungkan dengan arsitektur lain yang populer, yaitu transformer. Jadi namanya diffusion transformer gitu ya. Nah, diffusion transformer itu menjadi arsitektur image generator baru yang potensial sekali, karena blok transformer itu lebih mudah di stack atau lebih mudah di scale up gitu ya, lebih mudah diperbesar dibanding UNet gitu ya. Kalau misalkan UNet apa sih namanya, tidak sesederhana kita men-stack gitu ya UNet model sebanyak-banyak, itu tidak sesederhana itu. Namun kalau pakai transformer itu kita bisa nge-stack gitu ya, nge-stack si transformer block ini beberapa kali, dan dia akan apa sih namanya, performanya ya akan secara umum naik gitu ya. Nah, beberapa implementasi diffusion transformer yang sukses itu adalah yang kemarin sempat booming gitu ya, itu OpenAI Sora gitu ya. OpenAI Sora itu menggunakan diffusion transformer. Namun arsitektur detailnya itu tidak dipublish oleh OpenAI karena ya itu apa ya namanya, racikan dapur OpenAI lah, dan mereka memutuskan untuk membuat hal tersebut confidential sampai sekarang gitu ya. Nah, namun implementasi di IT yang lain yang berhasil adalah Stable Diffusion 3, dan Stable Diffusion 3 itu open source gitu ya. Walaupun sekarang Stable Diffusion 3 itu modelnya atau Wix-nya itu belum dirilis ke publik, tapi untuk paper risetnya itu sudah gitu ya, sudah dirilis gitu ya. Dan apa ya namanya, itu adalah salah satu arsitektur image generator yang paling kompleks yang bisa kita temukan di domain publik gitu ya, yang bisa kita pelajari gitu ya. Bisa dilihat aja nih ya, ini nih yang bawah nih ya, ini diagram yang bawah itu adalah diagram dari Stable Diffusion 3. Dia itu bahkan apa sih namanya, memodifikasi di IT block gitu ya, di IT block yang tadinya kayak gini gitu ya, itu jadi seperti ini. Jadi lebih advance lagi daripada implementasi diffusion transformer yang basic gitu ya. Bahkan dikasih semacam ini ya, kayak text encodernya tuh ada 3 tuh. Kalau yang umum kan biasanya text encoder dari latent diffusion itu cuma 1, ini ada 3 gitu ya. Bahkan dia pakai apa sih namanya, model T5 itu model transformer model yang untuk keperluan translation gitu ya, tapi dia pakai di sini sebagai text encoder gitu ya. Jadi ada 3 text encoder, dan ya ini adalah salah satu arsitektur image generator model yang paling canggih yang bisa kita temukan sekarang gitu ya. Nah, bisa dilihat gitu ya nih hasil generation dari Stable Diffusion 3 ya, ini hasil generation dari Stable Diffusion 3 ya. Ini ada bisa ditemukan di papernya gitu ya. Itu mampu mengenerate prompt yang kompleks itu secara akurat. Bahkan ini nih ya, nih yang di sini nih, ini gambar kucing, anjing, terus ada bola warna merah, ada kubus warna biru, dan ada apa sih namanya nih, limas warna hijau. Ini tuh benar-benar promptnya ini berdasarkan positionnya tuh benar-benar akurat gitu ya. Jadi apa sih namanya, kubusnya itu ada di sini, si bolanya ini ada di atas kubus, terus limas warna hijaunya itu ada di belakang, dan ada anjing di sebelah sini, dan ada kucing di sebelah sini. Dan ini itu model-model yang sebelumnya itu tidak mampu mengenerate ini secara akurat dan presisi posisinya gitu ya, sampai posisinya itu belum gitu ya. Bahkan model-model seperti DAL-E
DAL-E yang dari OpenAI ya, bukan Sora. DAL-E itu sering kita temui gitu ya, bahkan tidak bisa menghilangkan sebuah posisi detail yang spesifik gitu ya. Bahkan ketika diulang-ulang promptnya beberapa kali pun tidak bisa, tapi ini bisa gitu ya. Bahkan untuk gambar yang punya teks itu bisa secara presisi gitu ya, akurat teksnya itu di generate gitu ya. Ini go with the flow, terus ini achievement unlock, diffusion model can spell now, terus ini they left me here to rust and rot away like all the others. Itu sampai teks-teksnya pun itu bisa di generate secara akurat. Nah, seperti saya bilang tadi gitu ya, seperti yang tadi di-mention gitu ya, kemampuan text prompting Stable Diffusion 3 yang akurat itu bukan hanya karena arsitekturnya berubah menjadi diffusion transformer, tapi karena tadi si Stable Diffusion 3 itu menggunakan 3 text encoder sekaligus gitu. 3 text encoder sekaligus, dan latent representation dari teksnya itu dibuat menjadi 77 plus 77 token dan 4096 channel. Jadi kurang lebih itu kayak kayak kita bilang kalau misalkan kayak kita masukin 144 kata, dan setiap kata itu direpresentasikan oleh 4096 nilai vektor, dan itu sangat detail gitu ya. Dan itu pun masih dimasukkan ke dalam pooling layer di sini yang akan digabungkan dengan time steps gitu ya. Jadi ini pun masih sangat banyak gitu ya implementasinya. Jadi ya wajar aja ini Stable Diffusion 3 itu upgrade yang sangat masif gitu ya dibanding generasi sebelumnya gitu ya. Bisa dilihat ini juga ya, teks itu di generate secara akurat, coffee, terus ini scaling transformer model is awesome gitu ya. Jadi ini benar-benar upgrade yang sangat masif gitu ya dibanding generasi image generator sebelumnya gitu ya. Nah, ya Stable Diffusion 3 itu ya, itu merupakan salah satu arsitektur image generation model yang paling canggih yang bisa kita temukan. Dan paper yang dirilis oleh Stability AI yang berjudul Scaling Rectified Flow Transformer for High Resolution Image Synthesis itu adalah salah satu paper tentang diffusion model yang paling lengkap gitu ya. Dan ketika teman-teman mau tertarik untuk mempelajari lebih dalam, sangat disarankan untuk baca paper itu gitu ya, paper tentang Stable Diffusion 3, yaitu ini Scaling Rectified Flow Transformer for High Resolution Image Synthesis gitu ya. Dan linknya pun akan saya sertakan di deskripsi gitu ya. Sekian gitu ya, bagi yang tertarik untuk baca-baca lebih lanjut, link-link paper ada di deskripsi. Bagi yang tertarik untuk nyoba gitu ya implementasi langsung dari latent diffusion model Stable Diffusion sih, itu mungkin akan saya upload di video-video selanjutnya, jadi ya stay tune. Jadi ya terima kasih, kita jumpa di video selanjutnya.